Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lele sama Bu Pipit. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gambaran umum dari modul ajar yang telah saya pilih sebagai bahan untuk mengikuti uji komprehensif ini. Saya mengambil modul ajar yang berbasis PBL atau Problem Based Learning, tema menyayangi anak yatim untuk siswa kelas 5 atau fase C. Subtema pada modul ajar ini adalah membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Satu langkah belajarannya adalah identifikasi masalah. Nggih. Coba dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara menyampaikan sebuah kasus atau cerita yang relevan tentang anak yatim yang hidup dalam kesulitan dan kurang mendapatkan perhatian. Contohnya seperti apa? Anda mau menyampaikan apa? Contohnya, di lingkungan tempat tinggal kita itu ada kondisi seorang anak yatim yang dia mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidup. Intinya dia itu membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari kita. Tetapi ya, para tetangga dari anak yatim ini ternyata kurang memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang serta empati terhadap anak yatim tersebut. Dari permasalahan itu, siswa diminta untuk mencari permasalahan yang terdapat dalam kasus tersebut. Berikutnya, jangan menuliskan di sini bahwa P3-nya yang mau diangkat, yang mau dikembangkan di modul ini adalah salah satunya bernalar kritis, dengan dinamis serta inovatif. Bagaimana cara mengembangkan pada materi ini? Siswa diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang tadi sudah disampaikan pada saat identifikasi atau orientasi masalah. Inovatif berarti cara yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengatasi permasalahan atau kasus yang tadi diberikan, Bu. Tujuan pembelajarannya jenengan ada berapa? 2. Yang pertama, peserta didik itu dapat membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang kedua, bisa menulis surat Al-Ma'un dengan baik dan benar juga sesuai dengan materi yang terdapat di materi ini. Kira-kira itu soal tes formatifnya seperti apa? Untuk bentuk asesmen formatifnya terkait dengan tujuan yang pertama tadi, siswa diminta untuk membaca surat Al-Ma'un, Bu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diminta untuk menuliskan bacaan surat Al-Ma'un. Nah, siswa dikatakan mahir itu bila apa? Apabila siswa dapat membaca surat Al-Ma'un dengan lancar, tajwidnya benar, kemudian fasih, Bu. Dikatakan belum lulus atau nanti dia harus remedi bila apa? Jika siswa dalam membaca surat Al-Ma'un itu memiliki banyak kesalahan baik dalam tajwidnya maupun makhraj huruf dan juga tidak lancar dalam membaca. Nah, jenis asesmen yang seperti itu dalam asesmen formatif itu merupakan jenis asesmen apa? Di modul ini jenengan menggunakan metode demonstrasi. Kemudian pakai drill. Drillnya apa kuwi? Di drill apanya? Latihan membacanya, Bu. Kalau cuma 1-2 kali kan masih kurang ini siswa. Jadi perlu latihan juga supaya bisa membaca dengan lancar, bacaannya bagus gitu. Ya, oke, baik. Terakhir tentang PTK ya. Tujuan dari PTK ini jenengan apa? Untuk meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik dalam menghafal surat Al-Ma'un. Instrumen yang sudah disiapkan di proposal PTK-nya apa saja? Lembar observasi dalam implementasi pembelajaran visual, terus juga lembar untuk hafalan tes siswa. Oke, yang diobservasi siapa? Ya, siswa dan juga gurunya. Oh ya, apanya yang diobservasi dari guru? Persiapan sebelum melakukan pembelajaran, saat kegiatan pembelajaran, dan juga setelah pelaksanaan pembelajaran. Kalau langkah PTK masih ingat? Masih perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga evaluasi atau refleksi. Kira-kira di PTK itu yang direfleksikan apa? Dengan permasalahan yang saya hadapi saat pembelajaran di kelas. Materi yang Ibu buat dalam modul ajar itu untuk kelas berapa, Bu? Kelas 5, Bu, atau fase C. Dalam materi tersebut mana, Bu, yang lebih ditekankan?
pembacaan surat Al-Ma'un secara tartil atau pemahaman secara mendalam akan kandungan dari ayat Al-Ma'un tersebut. Kalau di modul ajar yang PBL saya tekankan di membaca secara tartil, Bu. Tapi kalau yang di PJBL kemarin saya tekankan di pemahaman mendalam di materi ini. Nah, nanti untuk PTK-nya berarti yang mana? Menghafal. Yang menghafal ya. Di kelas 5 itu sebetulnya di materi itu nanti ya hasil akhirnya itu anak itu harus mencakup apa saja Bu yang terkait dengan itu, apakah sampai ke pemahamannya atau hanya menghafal saja di kelas 5 seharusnya. Anak itu bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami isi atau pesan pokoknya, serta bisa menghafal, semuanya harus bisa. Oke, berarti di kelas 5 itu pada akhirnya anak bisa secara lengkap ya, bukan hanya menghafal saja, tetapi sampai ke memahami betul akan kedalaman kandungan isi dari ayat tersebut ya. Jika di dalam materi tersebut ada kegiatan membaca dan dikatakan harus dengan baik dan benar, harus dengan tartil, adakah materi lain tentang hukum bacaan atau adakah di kelas yang sebelumnya diberikan materi itu terkait dengan tajwid misalnya? Ada, tapi kalau materi tajwid itu biasanya masuk ke pembahasan yang elemen Al-Quran hadis, namun pembahasannya hanya sekilas saja, tidak terlalu banyak seperti itu, Bu. Kalau di materi surat Al-Maun ini ada tentang hukum mim mati. Nanti hukum yang lain ada di materi kelas yang lain seperti itu. Jadi pemahaman dan apa namanya terkait dengan tajwid itu secara bertahap ya, secara bertahap dari kelas misalnya fase A, kemudian naik ke fase B dan seterusnya sedikit demi sedikit ya. Ya, oke. Artinya jika ada kegiatan harus membaca secara tartil, kalau sebelumnya belum diajarkan tentu anak akan menjadi bingung ya, padahal itu di kelas 5 menjadi salah satu tujuan pembelajarannya. Baik, coba karena tadi Ibu katanya juga mencontohkan surat Al-Ma'un, Ibu baca coba surat Al-Ma'un secara tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dengan baca yang poin ke-8 surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Selanjutnya silahkan Bu Umi dituliskan di lembaran kertasnya itu ya surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sebentar, Bu. Sudah, Bu? Coba ditunjukkan. Tidak terlihat gimana ini? Kok nggak terlihat apa tidak? Mungkin disesuaikan, coba. Tadi agak kelihatan sedikit, coba disesuaikan. Oke, kalau gitu segera setelah ini saya tunggu 1 menit setelah keluar dari Zoom, dikirimkan fotonya ke saya ya. Kak Ibu, Ya, dicaprikan ke saya. Oke, terima kasih ya untuk Bu Umi Nur Hasanah, ujian komprehensifnya telah selesai. Setelah ini bisa meninggalkan breakout room dan berganti dengan peserta yang lain. Kemudian saya tunggu juga untuk foto dari tulisan ayatnya segera ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Lili dan Bu Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.